Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam segmen ngaji sambil ngopi. Ya. Malam ini kita kedatangan tamu dari jauh nih. Tapi nanti saya perkenalkan dulu. Kita sapa dulu nih guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, Al Ustadz Ian Bahtiar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pokoknya tidak bosan-bosannya selalu kita doakan guru kita ini semoga dipanjangkan umurnya, Amin amin Allah. disehatkan jasmani dan Amin, rohaninya, amin. diberkahkan ilmunya Amin. sehingga terus bisa memberikan maudul hasanah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya saya juga ingin menyapa tamu kita dari jauh nih. Dari mana nih? Cirende. Saya dari Cirende ya, Cirende. dari Cirende. Saya Ganjar. Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya nih, Syekh? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, masya Allah ya. Semoga kita semua selalu sehat. Amin amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Baik, malam ini saya akan izin bertanya nih kepada guru kita nih, Ustaz, terkait dengan tata cara berdoa. Waktu yang mustajabah untuk berdoa ini kapan? Kemudian bolehkah kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Mohon penjelasannya, Pak. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami cintai ya para pemirsa, para pencinta-pencinta yang haus ilmu ya, dan calon-calon ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana Idul Fitri ya, mari suasana Idul Fitri ini kita jadikan ajang silaturahim. Kebetulan nih ada tamu nih dan jamaah kita juga, cuma kan beliau masih baru jamaahnya ya dalam Masjid Ratib. Mudah-mudahan istiqomah nih di Masjid Ratib ya. Jadi tadi apa yang ditanyakan adalah waktu yang kapan untuk mustajabah. Sebelumnya kami akan menjelaskan masalah kaifiat atau tata cara berdoa. Kita kalau mau berdoa itu ada tata caranya, adabnya bagaimana ya. Yang pertama yaitu baca basmalah, yang kedua baca istighfar, yang ketiga baca selawat, yang keempat isi doa, nanti ditutup dengan selawat dan Robbana atina fid dunya hasanah ya. Lebih bagus lagi Robbana taqabbal ya. Itu kaifiat atau tata cara berdoa. Maksudnya apa? Bismillah. Pertama bismillah, awali dengan bismillah. Karena setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, keberkahannya akan putus. Jadi nggak ada keberkahan. Mau makan dia berkah pakai bismillah. Apalagi sholat harus pakai bismillah. Iya, makan aja pakai bismillah ya gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, istighfar biasa 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil. Ini kita dalam doa itu memuji. Kita kalau mau minta uang sama orang tua kita, nggak langsung minta aja, ya bagi uang, enggak gitu. Tapi kita, ayah kayaknya nih bagus nih suasananya itu misalnya, kita puji dulu ayah kita, lalu kita minta uang, baru diberikan gitu loh. Sama Allah begitu juga ya, kita puji dulu. Bagaimana cara muji Allah? Yaitu
baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultan. Kalau mau dipanjangin lagi boleh. Subhanaka la nusisan alaika anta kama sunaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu iza rodita, walakal hamdu ba'da ridho. Palingnya tadi yang umum tuh alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Setelah itu selawat. Sedikitnya selawatnya itu selawat banyak macamnya, banyak ragamnya, banyak fungsinya, ya, banyak tujuannya. Yaitu paling sedikit baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu baru isi doa. Nah, kalau kita mau pakai bahasa Arab doa, kita harus paham apa tujuan dan makna bahasa Arab yang kita panjatkan doa tersebut. Seperti Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Berarti kita minta kesehatan. Gitu. Harus tahu. Jangan asal bahasa Arab tapi tahu-taunya doa buat WC, buat masuk kamar mandi gitu loh. Banyak. Iya, karena dia nggak tahu gitu loh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Aduh. Jangan ya. Jadi kita harus tahu maknanya dulu kalau pakai bahasa Arab. Nah, bagaimana kalau dengan bahasa Indonesia? Allah itu maha mengetahui, maha bisa, ya maha segalanya ya. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh aja. Cuma tata cara tentang adab berdoa jangan lupa. Itu tadi basmalah, istighfar, hamdalah, selawat. Nah baru isi doa gitu. Jangan langsung bahasa Indonesia aja, jangan, nggak adab. Kita ada adab di sini. Kemudian setelah isi nanti ditutup dengan selawat. Biasanya nutup selawatnya itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disambung lagi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanahu wa ta'ala wassalamun walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada juga yang dibalik. Robbana dulu apa? Robbana taqabbal dulu. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah itu Robbana atina. Tapi yang adab yang bagus adalah Robbana atina dulu, baru Robbana taqabbal. Sekarang kita lihat relevansi artinya. Kalau Robbana taqabbal, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, terimalah doa kami, minna daripada yang kami panjatkan. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Itu artinya kalau kita udah tutup itu, kita jangan berdoa lagi gitu. Kalau tadi nih ya kita baca, ya umumnya orang habis baca doa Rabbana taqabbal, dia baca Rabbana atina, berarti nambah lagi. Sama, kita dikasih tugas nih sama atasan kita ya. Kemudian kita kan akan bikin laporan. Kemudian laporan ini kita serahkan kepada kepala bagian kita. Masa kita mau tarik lagi? Nah, gitu istilahnya gitu ya. Jadi yang terakhir yang adalah Rabbana taqabbal. Setelah itu jangan doa lagi. Tutup langsung dengan selawat. Selawat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, setelah itu selawat. Apa Rabbana taqabbal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Itu. Kemudian kapan waktu yang sangat mustajabah? Kalau di Indonesia kita nggak punya tempat yang mustajabah, tetapi adalah waktu yang mustajabah kapan? Yaitu ketika sepertiga malam ya, yang dimana yang lain pada tidur, kita bangun untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manfaatkan, karena di sepertiga malam itu ada khusus malaikat yang mencatat siapa dari hamba-hambaku, kata Allah, yang wahai malaikatku, coba kamu turun ke langit dunia, siapa hamba-hambaku
yang bermunajat kepadaku. Apabila dia punya hajat, akan aku kabulkan, ya Allah. Dan berdoa ini kita dianjurkan oleh Allah. Bagi orang yang tidak berdoa, nggak mau berdoa, termasuk dikategorikan orang yang sombong. Sombong dia maksudnya. Kata Allah itu di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu perintah dari Allah. Kita disuruh banyak-banyak berdoa. Nah, mengenai doa ini ada yang dikabulkan di dunia, nanti ada yang dikabulkannya di akhirat. Ya. Jadi kenapa? Ada seorang hamba, dia minta apa yang dia inginkan, hajatnya. Ya. Kemudian dia nggak dikabulkan ketika di dunia. Kenapa? Kalau dikabulkan di dunia, dia ketakwaannya akan berkurang. Makanya Allah tahan, Allah tunda, nanti di akhirat nanti diberikan. Jadi setiap yang doa kita panjatkan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, cuma di dunia atau di akhirat gitu. Kalau yang bagus, orang kan kebanyakan maunya yang seret ya. Di dunia aja maunya gitu. Padahal di dunia ini sementara. Yang kekal itu kehidupan di akhirat. Ya, kita nggak usah jauh-jauh ya. Nabi Ibrahim itu berdoa sampai 80 tahun. Dia belum punya anak. Ya, dia minta sama Allah supaya mendapat turunan agar bisa mendapat apa namanya anak. Mendapat anak ya. Akhirnya dia berdoa sama Allah bahwa dikabulkan tuh selama 80 tahun, yaitu dia minta anak turunan, yaitu dapat Nabi Ismail. Nah, udah dapat Nabi Ismail malah dikorbankan, diperintah sama Allah, diuji sama Allah. Nah, jadi kenapa? Sebetulnya tuh ada awalnya. Dulu Nabi Ibrahim ya, ketika masih hidupnya nih ya, dia kalau mau makan dia nggak pernah sendiri, selalu ngajak makan. Kalau nggak ada orang dia jalan dulu, terus diajaknya pula makan. Nah, pokoknya dia makan nggak pernah sendiri, makanya dia punya gelar Khalilullah ya. Kemudian dia pernah ngucap tanpa ia sadari, jangankan makanan, anak aja saya korbankan. Ya, sampai udah dia nggak punya anak nih ceritanya. Makanya itu ditagih sama Allah tuh. Ketika dia punya anak Nabi Ismail, nah dicoba sama Allah. Yang pertama mulai mimpi ya. Ketika tanggal 9 tanggal 8 Tarwiyah tuh ya. 8 Zulhijjah ya. Mimpi bahwa dia diperintahkan untuk suruh menyembelih anaknya. Tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah, di kali itu bukan setan gitu. Akhirnya Nabi Ismail diajak, tapi dikasih tahu bahwa tapi karena anak yang taat sama bapak sama orang tua ngikut aja karena ini perintah Allah. Akhirnya dibawa suatu tempat di suatu lembah dan sudah tinggal gorok aja nih. Ketika mau disembelih gini, Allah tahan dan Allah gantikan dengan kibas domba. Itu sejarah daripada Idul Kurban yang nanti setelah ini nanti kita akan menghadapi Idul Kurban. Jadi saya sarankan ya, kita selaku hamba jangan malas untuk berdoa. Kemudian ada lagi, andaikan qada dan qadar Allah ini sudah ditentukan, itu masih bisa digeser atau bisa ini melalui doa. Suatu contoh, umur kita 40 tahun ya, karena setiap hari kita mohon munajat sama Allah supaya umur kita dipanjangkan untuk bekal ibadah kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan. Padahal usianya 40 tuh. Jadi catatan yang pertama, malaikat diganti. Jadi la taruddu qada illa bidu'a. Jadi qada itu tidak akan tertolak ya kecuali dengan doa. Makanya
sampai begitu tuh Allah ya. Allah udah tentukan ya si A umur sekian, tapi karena dia rajin munajat, habis sholat dia baca Allahumma tawil a'marona fi ta'atillahi wa rasulih, ya tentunya nih dia minta panjang umur karena untuk kebajikan bukan untuk kemaksiatan ya. Dia minta sama Allah, Allahumma tawil a'marona fi ta'atillahi wa rasulih wa sahih jasadana, dan sehatkan badan kami ya, wa nawir qulubana, dan sinari hati kami, wa sabit imanana, dan tetapkan iman kami. Setiap hari dia berdoa, akhirnya Allah kabulkan ya. Jadi kita kalau berdoa berarti kita termasuk orang yang butuh gitu. Dan kebutuhan ini salah satu yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka berdoa. Bagaimana cara berdoa ya, maksudnya tangannya. Kita di Habar itu udah ada contoh Habib kita, yaitu Syekh Al-Habib Kindan, kemudian Habib Ali Husain Alatos, dipanggil Habib Ali Umur, dan Habib Ali Al-Habsyi, yaitu Habib Kuitang. Itu di Habaib itu ada 3 foto Habaib, makanya diambil. Kenapa? Karena itu tujuannya buat pembelajaran buat kita. Jadi cara berdoa begini, ini 2 tangan dihimpit rapat begini. Nah ini kita berdoanya begini, dan posisinya di antara dada, posisinya begini. Rasulullah juga mengajarkan begini ya. Kemudian nanti apabila ada yang berdoa begini, Rasulullah pernah sempat berdoa sampai begini, sampai ketiaknya ini kelihatan, gamisnya turun, kelihatan putih ini gitu. Itu karena suatu saat yang mendesak yang sangat dibutuhkan gitu. Nah, boleh berdoa begini, boleh. Jadi umumnya orang berdoa begini. Jadi seandainya kan dia minta barangnya dikasih sama Allah nih, turunin blok, nggak bisa dia jatuh. Maunya begini. Jadi ditadangin istilahnya. Sehari-hari ya. Tadangin begini. Yang biasa berdoa biasa begini, mulai esok setelah melihat ini ya, video ini, usahakan begini. 2 tangan dihimpit. Nah, rapat gini. Mohonnya gini ya. Ini yang benar. Kemudian banyak nih saudara kita habis doa nggak basuh tangan muka, itu sunnah. Nanti di yaumil qiyamah wajah kita itu akan bercahaya. Ada suatu saat ya, ada seseorang hamba, kata dia nih, kenapa sih berdoa harus diselesaikan dengan wajah ke muka gitu, diusap. Saya mah di tiang masjid aja dah, katanya gitu. Di tiang masjid dia tempel. Nah, habis berdoa aja ke tiang masjid dia tempel. Dia yaumil qiyamah masjidnya itu bercahaya. Seharusnya cahayanya ke wajahnya. Tuh. Makanya sekarang banyak, jangankan berdoa ya, sholat aja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, nggak dibasuh mukanya, itu sunnah. Iya, katanya penegak sunnah, gimana sih? Belajarnya fikih sunnah, aduh. Iya, dijalankan itu. Ini kan ajaran Nabi ya. Jangan ditinggal, jangan ikut-ikutan. Kita kalau mau ngikut yang baik ya. Iya. Nih ada jeruk ya. Jeruk kalau kita sehat, kita makan manis enggak? Manis. Kalau berarti kita jeruk kita makan pahit, berarti dia manis apa sehat apa sakit nih? Sakit. Jangan ikut yang sakit, ikut yang sehat. Iya. Jadi ikut yang sehat. Ya. Iya. Jeruk manis, dia bilang pahit. Ya. Berarti dia nggak sehat. Dan kita kalau mau ikut sesuatu yang baik-baik aja, ya, yang manfaat, ya, dia nggak tahu membasuh bunga itu banyak manfaatnya. Lihat, perhatikan saudara kita ya, habis sholat, assalamualaikum, udah sholat kan belum nih, nggak diusap. Kalau kita basuh begini kan, udah selesai sholatnya. Kan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Hanya ini yang bisa kami sampaikan ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan dari guru kita terkait dengan tata cara sholat dan juga Tata cara berdoa. tata cara berdoa dan waktu-waktu yang mustajabah.
untuk berdoa ya. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji Sambil sambil ngopi.